Ini mana kabel? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah benar Pak ya? Ya. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan kembali melaksanakan siam pada hari ini, kemudian dilanjutkan dengan ibadah sunnah muakkad yaitu sholat tarawih yang alhamdulillah kita telah melaksanakan secara berjamaah, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan untuk melaksanakan sholat witir bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya merupakan salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah at-taladzuz bil ibadah, yaitu merasakan lezat kenikmatan dalam beribadah, Pak. Ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, mereka yang beribadah kepada Allah maka akan diberikan karunia yaitu taladzuz bil ibadah, merasakan nikmat, ada rasa kenikmatan, kesenangan. Ya, maka ketika seorang muslim dia beribadah kepada Allah, baik yang sifatnya adalah sholat, ya, puasa, ya, haji dan ibadah-ibadah lainnya, maka hamba-hamba Allah dia akan merasakan kenikmatan, kesenangan, ya, sa'adatul qalbi, yaitu adanya rasa senang pada hati, ya, rahatul qalbi, ya, ketenangan, Pak. Ya, jadi adanya rasa tenang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dalam mendapatkannya setiap orang, ya, setiap individu berbeda dengan satu sama lain, Pak. Ya. Berbeda antara satu sama lain. Ada mungkin orang yang Masya Allah, Pak, dia kalau sholat khusyuknya luar biasa, ya, khusyuknya luar biasa, ibaratnya benar-benar tidak ada gerakan sama sekali dari anggota tubuhnya, luar biasa. Atau mungkin ada orang yang dia berumur, ya, umurnya mungkin Masya Allah, ya, sudah lansia, tapi ketika dia muterin Ka'bah, Pak, ya, tawaf, kalah yang muda. Ya, kita bisa melihat seperti itu, Pak. Masya Allah. Artinya dalam ibadah yang kita lakukan, ya, maka Allah akan memberikan kenikmatan, kelezatan, Pak. Bahkan mungkin bisa jadi kelezatan tersebut melebihi nikmat dari kita merasakan makanan paling enak atau minuman paling enak, Pak. Iya enggak?
Ya mungkin bapak sekalian pernah merasakannya. Ya, seperti sholat sunnah, ya qobliyah subuh. Itu kalau udah sering ngerjain Pak, masya Allah Pak, ketinggalan, ya itu rasanya kayak apa? Rugi, ya nggak Pak? Kayak rugi bener. Ya. Sholat qiyamul lail juga sama, udah terbiasa mengerjakannya, ketika ketinggalan sholat qiyamul lail, ketiduran, itu kayaknya ada rasa rugi Pak. Ya, inilah artinya, ini merupakan salah satu karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97 ya juga menyebutkan tentang hal ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyanu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Allah berfirman, man 'amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, wa huwa mu'min, ya, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya, maka janji Allah apa? Fala nuhyinu hayatan thayyibah, maka akan kami beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, ya. Maka para ulama menafsirkan di antaranya adalah ya tadi, adanya kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, infak, sedekah, masya Allah, itu luar biasa Pak. Ketika kita mungkin sedekah, ya, ketemu orang yang membutuhkan, kita kasih sedekah Pak, kita kasih takjil untuk iftar, itu Pak, ketika kita ngelihat dia makan apa yang kita berikan Pak, masya Allah Pak, itu nikmatnya tidak bisa diungkapkan, ya. Karena apa? Karena kita melihat kebahagiaan dari orang lain itu luar biasa Pak, ya. Artinya ini, orang yang mengerjakan amal soleh, maka janji Allah, ya, yang pertama adalah akan diberikan kehidupan yang baik, ya, mungkin hidupnya senang, ya, bahagia, ya, tidak ada beban. Artinya dia mengerjakan amal soleh, walaupun berat mungkin dia kerjakan, ya, setiap hari dia harus ke masjid, sholat 5 waktu, ya, mengerjakan sholat qiyamul lail, tapi tidak ada pernah rasa beban dalam dirinya, ya, karena dia merasakan kenikmatan tersebut, ya. Wala najziyannahum bi ajrihim bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan Allah kami berikan, ya, balasan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini para jemaah sekalian, ini adalah dalil janji Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi hamba-hamba yang melakukan amal soleh. Nah, kemudian juga apa yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah, ya. Jadi Bilal bin Rabah ini selalu ngintilin Nabi, ya, makanya Bilal ini selalu ikut sholat malam bersama Nabi. Maka apa? Ketika Nabi SAW membangunkan Bilal untuk sholat malam, maka mengatakan, ya Bilal, kum fa'arihna bis shalah. Wahai Bilal, bangun, ya, kita akan rehat-rehat dengan sholat, ya. Artinya Pak, kalau kita mungkin istirahatnya tidur, ya nggak Pak? Ya, kalau istirahat tidur bablas. Tapi Nabi apa? Nabi ingin mendapatkan ketenangan, ya, kenyamanan, kesenangan itu dengan melaksanakan sholat, ya. Kalimatnya fa'arih Nabi sholat, ya. Masya Allah Pak. Makanya apa? Makanya Nabi SAW ketika sholat itu sampai apa? Sampai kakinya bengkak-bengkak, oh, masya Allah. Saat qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah sampai apa? Sedih ngelihat Nabi. Ya Rasul, bukankah Allah sudah mengampuni dosa engkau yang lalu dan yang akan datang? Ya, itu karena apa? Karena Ibunda Aisyah ngelihat Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak Pak. Ya, nggak tega. Tapi Nabi nikmat sekali, masya Allah. Ya, kita ibaratnya sholat
taraweh gitu Pak ya. Tapi kalau jamaah Al-Hidayah sih insya Allah udah terbiasa Pak ya. Ya, artinya sudah terbiasa sama ustaz bacaan panjang gitu kan. Di sebagian masjid lain kalau baca sholat tarawih ngebut Pak. Ya, kalau panjang sedikit apa? Ada yang batuk di belakang. Ya, iya. Kalau di Jawa Timur kepanjangan sedikit ya bilang kul huwailek katanya. Ya Masya Allah Pak. Artinya ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan sholat dengan bacaan yang panjang sampai kakinya bengkak-bengkak, bahwa Nabi itu merasakan kenikmatan Pak, kelezatan ya, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian juga diceritakan pada suatu saat ya, suatu ketika Mu'ad bin Jabal ya sedang naza ya, sedang sakaratul maut ya, diceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal ini menangis Pak ya. Mu'ad bin Jabal pernah nangis ya ketika sedang naza, sedang sakaratul maut. Lah para sahabat pada saat itu melihat ya, mengatakan ya kenapa engkau menangis wahai Mu'ad gitu kan ya, kenapa kau ingin berjumpa dengan Allah malah nangis gitu ya. Maka Mu'ad mengatakan innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil laili syata wa muzahamatil ulama biruqbi inda halqi dzikri ya. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal Pak. Jadi beliau ini nangis bukan karena takut mati, bukan karena takut berjumpa kepada Allah. Namun beliau mengatakan innama abki ala dhama'il hawajir, sungguhnya aku itu nangis karena ketika aku mati nanti aku tidak akan lagi merasakan bagaimana nikmatnya, yaitu merasakan rasa haus di siang hari ketika berpuasa. Sungguhnya ketika aku mati nanti aku tidak akan lagi merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam ketika cuaca sedang dingin ya. Kalau di padang pasir Masya Allah kalau dingin Pak ya, luar biasa ya. Wa muzahamatil ulama ya, sungguhnya aku nangis karena ketika aku mati nanti aku tidak akan lagi mendapatkan bagaimana rasanya nikmat berkumpul dengan para ulama ya dalam halaqah majlis. Ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal ini betul-betul merasakan kenikmatan, kelezatan dari ibadah-ibadah yang dia lakukan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik puasa ya, siam ya, salat malam, maupun yaitu ketika bermajlis dengan para ulama ya. Masya Allah para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat ya mendapatkan kenikmatan tersebut ya? Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh kenikmatan tersebut ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di antaranya para jemaah sekalian, yang pertama adalah mujahadatun nafsi ala ta'atillah ta'ala hatta ta'tadaha, yaitu melatih ya, mendorong diri kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai terbiasa Pak ya. Jadi habits kalau bahasanya Pak ya. Ya mungkin awalnya kita susah untuk berangkat ke masjid Pak ya, diajak teman ayo ke masjid, sholat ke masjid ya, belum merasakan nikmat. Tapi ketika dia sering ya, kemudian dia rutin ke masjid, itu Masya Allah Pak ya, itu sholat jamaah di masjid, dia akan merasakan nikmatnya ketika apa ya, dia tidak dapat melaksanakan sholat jamaah di masjid. Sampai mungkin kalau dia sakit pun dia akan berusaha bagaimana apa, melangkahkan kakinya ya, melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid ya, berjamaah di masjid. Masya Allah. Jadi
memperjuangkan diri kita, mendorong diri kita sampai terbiasa. Saya nggak biasa seperti ini, ya mungkin belum terbiasa, belum merasakan nikmatnya. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi habit, masya Allah, ketika kita meninggalkannya, kita akan merasakan ada yang kurang, ada yang rugi. Nah, ini yang pertama dari sekalian, yaitu membiasakan diri kita, mendorong diri kita sampai terbiasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, selanjutnya adalah ayastahdiral abdu anna hadhil ibadat la tadi wa la tafna. Ya. Ini yang kedua, poin yang kedua, untuk mendatangkan tadi kenikmatan dalam beribadah pada Allah, ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan maka sungguhnya tidak akan menjadi sia-sia dan tidak akan pernah hilang. Artinya para jemaah sekalian, kalau kita merasakan seperti ini, ya kita akan bersungguh-sungguh. Ya kalau kita puasa secara maksimal. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Kalau kita sholat pun kita akan maksimal karena kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan. Nah, ini para jemaah sekalian, artinya menghadirkan yaitu menghadirkan rasa bahwa ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah hilang, dan bahwasanya kita akan menjumpai ibadah yang kita lakukan di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin 2 poin yang dapat mungkin kita amalkan ya, agar kita yaitu mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhlah ketahuilah bahwa Allah Maha Syakur, ya Allah pasti akan memberi balasan bukan hanya di akhirat, kan tapi juga balasan di dunia, yaitu dengan memberikan kelezatan, rasa lezat kepada hamba-hambanya, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, atau saya singkat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.